Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Para hadirin, teman-teman sekalian, dan Bapak dosen yang saya hormati, di sini izinkan saya ingin membagikan kreativitas saya sebagai tugas UAS dalam mata pelajaran Edupreneurship kelas D dengan NIM 204-22089 yang ingin membawakan tema yaitu tokoh biografi dari Barack Obama. Dan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya menjelaskan bahwasannya tokoh inspiratif seperti Barack Obama ini seperti apa sih? Mari kita belajar sama-sama, teman-teman. Ketika kita membicarakan biografi Barack Obama, semua pasti tahu bahwasannya ia adalah seorang presiden pertama Amerika yang berasal dari keturunan Afrika. Berkulit gelap tak lantas membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ketahui kisah perjalanan karir terutama di kancah politik beliau, yakni beliau mempunyai latar belakang yaitu keluarga dan pendidikan. Beliau adalah presiden ke-44 di Amerika Serikat. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus pada 1961 dan beliau juga pernah tinggal di Indonesia ketika ibunya menikah kembali dengan Lolo Sutoro yang asli dari WNI atau warga negara Indonesia. Kemudian Barack Obama mengambil kuliah sarjana di Columbia University pada jurusan politik dengan spesialisasi hubungan internasional atau HI. Kemudian melanjutkan pendidikan master di Harvard Law School. Selama menjadi mahasiswa, beliau termasuk aktif berorganisasi dan berkesempatan menjadi ketuanya dari organisasi tersebut. Kemudian Barack Obama menikah dengan Michael La Vaughan Robinson, rekannya di Harvard dulu ketika beliau masih sekolah di Universitas Harvard Law School pada tahun 1992. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Malia Ann dan Natasha Obama. Kemudian beliau mempunyai pengalaman kepemimpinan. Nah, yakni ketika berkuliah di Columbia University, Barack Obama didaulati sebagai ketua himpunan mahasiswa ilmu politik. Saat meneruskan pendidikan master, beliau ditunjuk sebagai editor pada Harvard Review dan naik pangkat menjadi ketua tahun berikutnya. Wow, sangat luar biasa, teman-teman. Lanjut. Yang pertama, karir setelah beliau lulus dari kuliah. Setelah lulus dari jurusan ilmu politik di Columbia University, teman-teman, dengan gelar BA, Obama bekerja menjadi seorang pebisnis. Business International Corporation. Lalu keluar setelah setahun kerja dan pindah ke New York Public Interest Research Group selama kurang lebih dari 3 tahun. Kemudian Barack Obama disewa oleh organisasi gereja yang berbasis masyarakat bernama Developing Communities Project atau DCP. Nah, menarik nih teman-teman. Beliau diangkat sebagai apa? Sebagai direktur, sehingga mengharuskannya pindah ke Chicago. Kemudian beliau bekerja di sana selama 3 tahun sampai tahun 1998. Ketika beliau di Chicago, selain menjabat sebagai direktur organisasi DCP, beliau juga bekerja sebagai di lembaga masyarakat terorganisir yang bernama Gamaliel Foundation.
Dan beliau dipercayai sebagai konsultan dan instruktur di sana. Yang kedua, masih seputar karir beliau, teman-teman. Karir sebagai pengacara. Setelah bekerja 3 tahun di Chicago, beliau melanjutkan sekolah hukum di Harvard. Beliau akan kembali ke sana ketika musim panas untuk bekerja paruh waktu sebagai pengacara bagi perusahaan Sidley dan Austin pada tahun 1998. Wow. Serta Hopkins and Sutter pada tahun 1990, teman-teman. Kemudian Barack Obama kembali lagi ke Chicago setelah lulus dari Harvard Law School pada tahun 1991 dan bergelar Juris Doctor atau JD dengan predikat magna cum laude. Wow, cum laude. Wow, beliau ini Masya Allah sekali ternyata. Kemudian beliau itu diangkat sebagai dosen hukum konstitusi di alma maternya tersebut pada tahun 1992 sampai tahun 2004. Berarti sekitar 10 tahun beliau diangkat sebagai dosen hukum di sebuah konstitusi di alma maternya. Kemudian beliau meluncurkan buku yang berjudul Dream for My Father. Dream for My Father. Pada Juli 1995, Barack Obama meluncurkan buku memoir terkait kisah hidupnya yang berjudul Dream for Father, Dream for My Father. A Story of Race and Interest. Karya tersebut terbit bertepatan dengan persiapan masa kampanyenya sebagai senator di Illinois. Kemudian buku ini dicetak ulang pada tahun 2004 dalam rangka merayakan kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan beliau. Kemenangan Barack Obama sebagai senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat pada pemilihan pendahuluan. Penerbitan dilakukan 2 minggu pasca pidatonya pada Konvensi Nasional Demokrat. Wah, menarik sekali teman-teman. Kalau diceritakan masih panjang sekali nih cerita dari beliau. Kemudian kita akan membahas yakni beberapa penghargaan dari Barack Obama. Beliau memiliki nama kepanjangan ini Barack Hussein Obama. Wow, keren ya, kayak orang Arab Arab gitu. Lanjut. Nama Obama semakin diperhitungkan sejak ia terpilih sebagai senator perwakilan Illinois. Berkat kepemimpinannya menjadi wakil rakyat. Berarti kalau wakil rakyat tuh di Indonesia bisa disebut DPR atau DPR ya, atau minimal kayak lurah ya teman-teman ya. Kemudian beliau dianugerahi penghargaan NAACP Image Award kategori Chairman Award pada tahun 2005. Wow. Amazing. Selama menjadi senator, Obama gencar memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Berarti beliau ini sangat peduli dengan rakyatnya. Beliau aja sangat peduli dengan rakyat, apalagi dengan keluarganya, teman-teman. Wah, keren sekali. Salah satunya dengan pengesahan perundang-undangan. Hal tersebut menjadikannya dianugerahi Grammy Award Best Spoken Word Album Grammy Award pada tahun 2006. Wow. Setelah menjadi presiden, beliau begitu gigih memperjuangkan kesejahteraan dan penghapusan pengecualian imigran maupun warga kulit hitam. Jadi beliau ini nggak dipilih-pilih, teman-teman. Jadi yang putih ya boleh masuk, hitam juga boleh masuk. Jadi tidak ada pengecualian ras gitu. Jadi semuanya adil. Yang hitam dapat makan beras dan yang putih bisa makan beras juga, teman-teman. Dan hal tersebut mengantarkan beliau memperoleh penghargaan lagi penghargaan, yaitu penghargaan Nobel untuk kedamaian pada tahun 2009. Wow, menarik sekali ya teman-teman di sini. Keren sih. Barack Obama itu salah satu tokoh inspiratif saya, teman-teman. Jadi wajar kalau beliau tuh sangat disegani, ditakuti, bahkan disukai oleh orang-orang Indonesia. Karena beliau memang asli orang Indonesia, karena ibunya asli orang Indonesia. Jadi gitu aja teman-teman. Itu aja yang aku bisa sampaikan. Materinya apabila terdapat banyak kesalahan dari saya
Saya minta maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.